Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rizky Wardani, NIM 2018-238 dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Saya di sini akan mempresentasikan atau menjelaskan tugas metode penelitian dan penulisan hukum dengan judul Mengenal Metode Penelitian Hukum. Di sini saya untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen Bapak Suparnyo. Sekilas tentang metode penelitian. Karya tulis ilmiah. Menulis bagi mahasiswa baik sarjana, magister maupun mahasiswa program doktor bukan lagi persoalan keharusan, melainkan sudah menjadi kebutuhan. Kemampuan menulis bagi mahasiswa merupakan bagian dari soft basic skill yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Mengapa kemampuan menulis menjadi sangat penting bagi mahasiswa? Di sini mempunyai 3 alasan, yaitu yang pertama, mahasiswa dituntut untuk berpikir kritis. Yang kedua, menulis merupakan salah satu proses kreativitas mahasiswa yang dapat membangun kompetensi mahasiswa. Yang terakhir, yang ketiga, mahasiswa memiliki kewajiban untuk membuat tugas akhir, yakni skripsi untuk strata 1, tesis untuk program magister, dan disertasi untuk program disertasi. Sebelum membahas lebih jauh, perlu persamaan pemahaman terlebih dahulu tentang batasan karya tulis ilmiah, dan karya tulis populer. Saya akan menjelaskan karya tulis ilmiah. Karya tulisan yang disusun oleh orang atau sekelompok tim yang melakukan penelitian atau kajian. Karya ini ditulis dengan format standar, seperti meliputi abstrak, pendahuluan, bahan dan metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, serta daftar pustaka. Saya akan memberikan contoh karya ilmiah itu seperti laporan penelitian, skripsi, tesis atau disertasi, tugas akhir, dan makalah hasil penelitian. B. Karya ilmiah. Karya ilmiah adalah tulisan atau artikel yang ditulis oleh orang atau sekelompok tim di bidangnya dan berpengalaman. Format tulisannya tidak perlu mengikuti standar karya ilmiah. Di sini saya akan memberikan contoh. Contohnya yaitu seperti proposal, ringkasan eksekutif, makalah bahan ajar dan modul, dan tinjauan literatur. Yang C. Penulisan ilmiah populer. Karya ilmiah yang disajikan dalam tulisan populer dengan tujuan dibaca oleh pembaca umum, ditulis oleh ilmuwan di bidangnya, ataupun oleh orang lain yang bukan di bidangnya, namun dapat menyajikan secara populer. Contohnya yaitu artikel-artikel yang dimuat di majalah baca atau koran. Pengertian metode penelitian. Secara sederhana, metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Istilah metode penelitian terdiri atas 2 kata, yaitu metodos yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja sistematis untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian
sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dari pengertian di atas, kita dapat mengetahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Metode penelitian hukum. Hukum berperan dalam sistem pengendalian sosial, artinya yaitu hukum memberikan pegangan kepada masyarakat yang bersangkutan dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk mengadakan interaksi sosial yang di dalamnya terdapat berbagai kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya agar tidak memicu konflik. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga akan diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum. Kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan. Pengertian metode penelitian hukum. Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku kehidupan masyarakat. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan perilaku tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan. Lebih lanjut, pada sekolah hukum, mahasiswa diwajibkan untuk membuat tugas akhir sebagai salah satu persyaratan kelulusan. Skripsi, tesis, dan disertasi memiliki tingkat metode penelitian yang berbeda. Sebab ketiganya berbeda orientasi atau tujuan yang hendak dicapai dalam penelitiannya. Sebagaimana tabel di bawah ini, saya akan menjelaskan. Karakteristik skripsi. Kadar keilmuannya hanya berdasar pada teori atau norma yang positifistik. Tesis. Kadar keilmuan hasil penelitian orientasi yang disajikan secara kritikal dan logikal. Sedangkan disertasi, kadar keilmuan hasil penelitian dengan kadar orisinalitas yang tinggi dan menyumbangkan pengetahuan pada ilmu atau teori baru. Yang kedua, skripsi, ruang lingkupnya yaitu sempit dan dangkal. Tesis, ruang lingkupnya luas dan agak mendalam. Disertasi, ruang lingkupnya spesifik tapi dengan kajian yang mendalam. Skripsi, waktu penelitiannya singkat. Tesis, waktu penelitian agak lama.
Disertasi waktu penelitiannya lama. Skripsi bobot isi hasil penelitian deskriptif dan praktis, sedangkan tesis bobot isi hasil penelitiannya deskriptif analitis dan lebih teoritis. Disertasi bobot isi hasil penelitiannya menawarkan teori baru untuk pembaruan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.